Bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Pertama kali kita berpuasa itu berapa tahun ya? Umurnya? Ya, tidak seragam. Kita seragamkan aja ya. Misalkan 11 tahun kita memulai puasa atau 70 tahun kita memulai puasa. Lebih enak 11 tahun ya. Kalau dihitung dari umur kita, kita sudah berapa kali tuh menjalani puasa? Jadi artinya kita bertemu dengan puasa sudah berapa kali? Kalau umur kita 20 tahun berarti 10 kali, betul tidak? Ibu berapa tahun baru umurnya, Bu? Oh, ini masalah yang sangat rahasia ya, nggak mau ditanya kalau begitu. Yang 30 tahun sudah 20 kali, Pak. Yang 35, 15, kalau saya sebutkan tambahan-tambahan pasti nambah lagi tuh pertemuannya. Andai kata di tempat ini ada yang 60 tahun, maka orang tersebut sudah menjalani puasa, bertemu dengan puasa sebanyak 50 kali. Luar biasa. Berarti sangat biasa bertemu dengan Ramadan. Allahu Akbar. Pertanyaan yang kedua, kira-kira dengan hadirnya Ramadan di tempat kita atau kita bertemu dengan Ramadan, kira-kira ada perubahan nggak pada diri kita? Halo? Ada Ustadz, alhamdulillah lebih langsing, bukan yang itu. Insyaallah. Tapi kan lebih sehat Ustadz. Iya memang. Nabi mengatakan sumu fasihu. Saumlah kalian maka kalian akan sehat. Itu jelas Nabi mengatakan demikian. Tapi maksudnya bukan itu. Apakah rezeki makin mudah? Insyaallah. Ini luar biasa nih. Apakah yang namanya ketaatan makin tambah? Apakah masalah makin terasa ringan karena Allah terasa membantu? Secara kualitas masalah makin berat tuh. Tapi secara menghadapi kok jadinya enak banget ya menghadapi masalah ini. Ada yang membantu, begitu atau tidak? Jika tidak, ada masalah pada diri kita. Sekali lagi, jika tidak, hadirnya Ramadan membuat kita lebih luar biasa dari sebelum Ramadan, maka wujudur Ramadan ka'adami Ramadan. Adanya Ramadan kalau begitu sama saja dengan tidak adanya Ramadan, nggak ada efeknya sama sekali. Sebelumnya cerewet, setelahnya pandai gosip, betul nggak? Insyaallah. Sebelumnya buat kata-kata, setelahnya berbohong. Masya Allah, sama aja kalau begitu. Ikhwani wa akhwati fillah, nggak boleh nih. Untuk itu jadikan Ramadan ini Ramadan yang harus spesial, berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Antum tahu bagaimana sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ketika mau menghadapi Ramadan, bukan di Ramadan ya, mau menghadapi Ramadan. Di dalam Lataifu al-Ma'arif, karangan siapa ini? Ibn Rajab al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan demikian. Coba saya cek ada tidak informasinya. Taib ada ya nih. Nah, yang bahasa mudah aja nih ya. Lataifu al-Ma'arif li Imam Ibn Rajab rahimahullah al-Asqalani.
Dikatakan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, lihat yang birunya, sahabat-sahabat al-kiram, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yad'unallaha ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Ternyata sahabat-sahabat Nabi Muhammad jauh sebelum Ramadan datang meminta kepada Allah 6 bulan sebelumnya setiap hari. Dahsyat banget. Kita mah kaget, besok teh Ramadan cepet banget ya. Tuh kan beda kan? Beda dengan kita, Masya Allah. Kalau yang namanya Nabi, sahabat-sahabat dirindukan datangnya Ramadan 6 bulan lamanya. Ditunggu-tunggu momentum ini, momentum datangnya Ramadan, ditunggu-tunggu tuh. Kita mah enggak, seakan-akan apa ya, kebetulan aja. Oh, bertemu Ramadan, alhamdulillah tuh ya. Aduh, sebentar lagi Lebaran, dipikirnya Lebaran. Belum masuk Ramadan mikirnya Lebaran. Kemudian nih, wa yad'unahu sittata asyhurin ayyataqabbala minhum, dan mereka berdoa kembali di dalam satu riwayat 5 bulan, di dalam satu riwayat 6 bulan setelahnya. Jadi setelah mengikuti Ramadan ternyata tidak lepas doanya, tambah lagi doanya, 5 bulan kemudian doa lagi tuh. Untuk apa coba? Ya Allah, karuniakan amal-amalan Ramadan kau terima. Jadi tidak 1 hari 2 hari. Kita mah sudah minal aidin wal faidinnya secara hebat ya. Mohon maaf lahir batin ya, semoga suci kembali. Kata malaikat kan bingung, suci kumaha maksudnya. Masya Allah. Ini dahsyat teman-teman. Beliau-beliau ini ternyata 5 bulan setelah Ramadan pun masih meminta kepada Allah untuk amal-amalan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sikap mereka itu ketika berakhir Ramadan, apa yang terjadi? Rukbanun fil lail wa asyadun fin nahar gitu loh. Jadi malam-malamnya itu nangis sejadi-jadinya, seakan-akan ditinggal sang kekasih. Waduh, itu insyaallah. Nggak mau tuh ditinggalin. Tetapi di siang hari, wah, beringasnya seakan-akan lion. Beda dengan kita ya. Ketika mau berakhir Ramadan, alhamdulillah sebentar lagi makan. Ya, alhamdulillah baju baru mau dipakai, sudah disimpan 2 bulan. Masya Allah. Maka ada di Indonesia itu ada istilah baju bedug ya. Baju lebaran, baju bedug gitu, insya Allah. Allahu Akbar, emang bagus. Dan tidak ada yang namanya kisah, saya belum pernah melihat kisah sahabat atau kisah anbiya, tarikh Nabi Muhammad SAW yang macet karena mudik, nggak ada tuh. Unta nganta gitu, wah mudik, masya nggak ada. Alhamdulillah, mau ke Madinah tuh insya Allah turun dulu, yang manis, nggak ada tuh di padang pasir. Hanya di Indonesia. Allahu Akbar, luar biasa. Di negara Malaysia pun enggak tuh. Saya beberapa tahun tinggal di sana juga enggak. Biasa-biasa aja. Tapi seru di Indonesia nih, alhamdulillah. Bahkan seneng macet itu, betul enggak? Dipersiapkan. Allah. Ikhwani azza wa iyyakum. Taib, kita tidak usah bahas tentang macet dan lain-lain. Karena itu hanya bumbu di Indonesia. Tapi yang lebih luar biasa lagi, mungkin di kiri kanan teman-teman zaman dahulu tuh, tahun kemarin yang sama-sama kita saum saat ini, kiri kanan ada teman kita tuh yang sekarang sudah tidak ada lagi di sini. Karena kenapa? Karena sudah meninggal. Ada kira-kira teman kita yang meninggal ataupun saudara kita yang meninggal dulu saat Ramadan bersama-sama dengan kita, tapi sekarang sudah tidak lagi bersama kita karena sudah berbeda alam? Ada? Demi Allah, sekali lagi, uqsimu billah, saya berjanji demi Allah, dari sekian banyak riwayat apa yang terjadi, mayit-mayit ataupun penduduk-penduduk kubur ingin sekali untuk dibangkitkan dan bisa dijamu di Ramadan 1 malam saja, 1 malam
bukan satu hari, jadi tidak 24 jam. Satu malam ini bisa jadi 12 jam, bisa jadi 8 jam. Untuk apa? Supaya mereka bisa menikmati Ramadan. Karena dengan Ramadannya apa yang terjadi? Hilang semua penderitaan yang ada di kubur. Ikhwan, penduduk kubur saat ini ingin dibangkitkan oleh Allah supaya bisa memuliakan satu malam saja di Ramadan. Karena satu malam efeknya menjadi sangat luar biasa bagi mereka. Sementara kita yang hidup, Ustadz, pernahkah Ustadz mendengar hadis yang seperti ini? Naumus shaim ibadah. Dengan luar biasa bahwasanya tidurnya orang puasa itu ibadah. Itulah yang kami lakukan Ustadz. Dari pagi sampai sore kami beribadah terus. Wah, salah tafsir ini orang, Masya Allah. Bukan itu maksudnya. Baik. Jadi kenapa ya nih sahabat yang mulia ridwanullah alaihim, ahli-ahli kubur menginginkan hadirnya di Ramadan? Pasti Ramadan ini memiliki sesuatu yang sangat luar biasa kalau begitu. Nggak mungkin diminta 6 bulan, nggak mungkin dan sesuatu. Kok yang diminta tidak Dzulhijjah, betul tidak? Yang diminta tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Muharram, tapi menginginkan Ramadan. Ada apa yang terjadi? Baik, ikhwani, azanillahu iyyakum. Ramadan di kita berapa lama sih? Panjang tidak? Enggak ya? Ramadan di tempat lain ada yang lebih panjang tuh. Antum kalau hidup di 22 jam, kira-kira gimana ya? Berarti hanya sisa waktu 2 jam saja untuk berbuka. Buka dengan sahur digabung. Masya Allah. Kayaknya cocok kalau mahasiswa di sini nih. Buka dan sahur digabung. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, saya pilih yang cepat aja lah. Kecil, silahkan saja ke sana. Allah mengkaruniakan luar biasa di tempat yang mulia. 13 jam kita. Taib. Ikhwan, kembali lagi ke bahasan kita. Bahwa ternyata kenapa kok Ramadan begitu dirindukan? Judul kita apa? Kepompong Ramadan. Antum tahu kepompong? Taib. Kita cek dulu di sini. Metamorfosa. Sebelum ini adalah sebelum menjadi kupu-kupu ada seekor ulat yang seperti ini. Senang nggak dengan ulat seperti ini? Ada yang enggak ya? Ulat ini tidak menjadi ulat terus. Kemudian dia nangkel di satu dahan dan akhirnya berpuasa, berdiam diri, meditasi. Masya Allah. Kemudian sudah beberapa saat kemudian ulat ini tidak lagi seperti ulat, tapi seperti benda mati yang diam. Namun ternyata bukannya diam, dia ini sedang benar-benar berpuasa. Setelah beberapa saat dan saat-saat yang ditunggu-tunggu, mulailah ulat ini tidak lagi menjadi ulat seperti biasa, tapi sudah mulai ada sayap. Suka enggak dengan ini? Gimana sih? Tadi ulat suka enggak? Enggak. Ini suka? Enggak konsisten. Kan sama-sama saja bendanya ini kan, binatangnya sama aja gini. Tapi kenapa kok beda? Ketika saya tanya, suka enggak dengan ini? Coba ada yang melihat, ini cuman gambar. Tapi kenapa sampai ih-nya luar biasa? Tapi kalau yang ini, tuh beda responnya ya. Akhwat tuh beda. Yang tadi, mukanya, Sudah, tidak usah dijawab, saya udah tahu perasaannya seperti apa. Insya Allah. Zaman baper nih. Insya Allah. Teman-teman, Masya Allah. Apa penyebabnya? Sesuatu yang dilihat jijik, tidak enak dilihatnya, bahkan membuat kita gatal,
kok jadinya dirindukan? Karena ada kepompong. Maka Ramadan pun persis seperti kepompong, ikhwan. Sehina apapun kita sebelum Ramadan, banyak dosa misla a'dadir rimal. Kata siapa? Kata Abu Nawas. Dunubi mislu a'dadir rimal. Dunubi misla a'dadir rimal. Yang namanya dosaku persis sekali tumpukan-tumpukan pasir yang ada di mana? Di pinggir-pinggir lautan, di pantai-pantai. Tidak bisa dihitung saking banyaknya. Kemaksiatanku bejibun. Insyaallah. Bejibun kata siapa ya? Ya adalah bejibun. Insyaallah. Apalagi? Ketaatanku ala kadarnya. Tapi dengan Ramadan tuntas semuanya, menjadi orang yang sangat luar biasa. Menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Ikhwani, maka ada yang mengatakan Ramadan itu mulia, betul. Antum tahu kemuliaan Ramadan memang apa aja? Dahsyat teman-teman. Ini hanya sekedar murojaah ilmu ya. Dan saya yakin antum sudah tahu sebetulnya, betul tidak? Masya Allah. Hanya nggak mengamalkan aja kan, itu saja sebetulnya. Sederhana sebetulnya itu, Masya Allah. Taib. Ramadan itu kemuliaannya apa? Dimulaikannya turunnya wahyu. Dimulakannya Al-Quran turun kepada kita. Ini yang lebih dahsyat. Al-Quran mujizat atau bukan ya? Mujizat ya. Kalau zaman-zaman terdahulu, mukjizat itu dirasakan saat itu. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat. Mukjizatnya apa? Tongkat. Maka selama ada tongkat di Nabi Musa, maka itu jadi mukjizat. Betul tidak? Daud alaihissalam punya mukjizat. Apa itu? Daud, jangan mentang-mentang puasa jadi pada soleh begini. Apa Daud ininya? Jangan beraninya keroyokan, angkat tangan, teriak. Apa kira-kira Daud? Hah? Suara Daud suara. Iya gitu. Saya malah baru tahu. Kalau yang bisa menundukkan besi siapa? Siapa yang bisa menundukkan besi? Wah betul nih, ternyata membawa efek luar biasa saum ini, Masya Allah. Yang kemarin gak tahu sekarang jadi lupa antum ya, Masya Allah, luar biasa. Daud itu bisa menundukkan besi. Jadi bisa ditundukkan besi sama tangannya sendiri, Masya Allah. Itu ketika Nabi Daud alaihissalam sudah tiada, tidak ada lagi tuh. Taib. Isa alaihissalam, apa mukjizatnya? Bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa saja. Itu pun mukjizat itu dirasa ketika Isa alaihissalam ada di tengah-tengah mereka. Tapi Al-Quran mukjizatnya kapan? Sampai hari kiamat akan terasa luar biasa, betul tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 2 ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Dan Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang luar biasa hebatnya, karena menjadi penuntun bagi manusia kepada surga yang dirindukan oleh manusia. Hebat teman-teman. Oh, harus ada terjemahannya, maaf sekali. Hudan linnas. Nih, matahari ada sekarang di sekeliling kita. Maaf, di luar maksudnya. Meskipun di luar, tapi dalamnya terang nggak? Terang ya. Antum melihat saya jelas? Insya Allah ya. Karena pakai putih saya, insya Allah. Pakai hitam juga, insya Allah jelas. Andai kata di malam hari semuanya dimatikan, gelap, terlihat tidak? Tidak terlihat. Ada salah seorang membawa ya, batariyah, baterai menurutnya, batariyah. Terlihat ya.
kecil ya. Al-Quran tuh kayak begitu, petunjuk. Oh lubang, ada yang tidur di sini. Nah, tahu. Makin kita dekat dengan Al-Quran, makin kita mengamalkan Al-Quran, maka yang namanya cahayanya seperti ini nih. Maka hidup akan kelihatan. Ini boleh, ini tidak boleh, ini salah, ini benar, ini halal, ini haram, ini jodoh yang baik, ini jodoh yang buruk. Bisa tuh, insyaallah. Ini yang harus dilakukan, ini yang tidak harus dilakukan. Al-Quran dahsyat. Bahkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, wah masya Allah, la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah, niscaya yang namanya gunung ini akan berguncang. Karena apa? Karena Al-Quran diberikan kepada dia. Kalau gunung saja bisa berguncang, langit bisa terbelah, bumi bisa hancur, penyakit kita bisa hilang tidak? Mudah. Gunung yang besar aja bisa bergoncang, penyakit antum bagi Allah luar biasa. Itulah mukjizatnya, betul tidak? Ada seorang yang sudah parah, stadium 4 teman-teman sekalian. Kisah nyata ini. Dari istri beliau mengatakan demikian. Hopeless. Sudah tidak ada lagi, sekarang ada lagi yang terbaru. SMS-nya saya bikin ya, SMS saya, anak-anak coba Afwan. Nih, ada pertanyaan begini. Tadi pagi, Ustadz perkenalkan saya titik-titik, saya adik dokter gigi titik-titik. Saya mau nanya Ustadz, apakah apa yang akan dilakukan seorang muslim yang baik jika sudah mengetahui bahwa umurnya tidak lama lagi, sudah divonis oleh dokter tinggal 3 bulan lagi? Jawab ya Ustadz. Antum begini enggak? Enggak ya? Makanya senyum-senyum ya. Soalnya kasus ini sama dengan kasus istri. Kalau dia perempuan, ini laki-laki. Kasus istri itu teman-teman sekalian, maaf ya, buah dadanya, mohon maaf, payudaranya itu sudah stadium 4 kanker. Dan dia mengatakan, teteh, saya mah tinggal 6 bulan lagi hidup di dunia ini. Alhamdulillah, istri berkata yang baik, benar. Ibu yang mengatur hidup dan mati itu bukan dokter. Saya kutip sama di sini. Yang ngutip ya, yang membuat hidup mati bukan dokter. Boleh secara hitungan yang namanya kedokteran, umur ini sampai sekian. Tapi ingat, la yahdarul qadar illa bid-du'a. Tidak akan bisa yang merubah, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Itu insyaallah ya. Maka untuk itu, daripada sekarang pusing-pusing mikirin 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, mending isi dengan doa dan amal. Amal yang terbaik apa Ustadz? Al-Quran. Karena Al-Quran sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 185 sebagai petunjuk. Dalam waktu 4 bulan dicek stadium turun jadi 2. Maka 1 tahun stadiumnya hilang. Maka dia makin yakin dan sekarang menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Hal yang sama ini perlu disampaikan. Teman saya Kang Asep, Insya Allah Kang Asep motivator ya. Beliau sehari-hari dengan saya. Ibunya juga divonis bahwa 3 bulan lagi umurnya tidak akan pernah 3 bulan lagi disinyalir tidak akan bisa bertahan tubuhnya. Jadi kematiannya sudah dekat. Ternyata apa yang terjadi? Dokter yang memeriksanya sudah meninggal. Dan ibunya sampai saat ini masih hidup. Udah 12 tahun yang lalu divonisnya. Insyaallah. Bahkan yang menjenguknya sudah lebih dari 5 orang yang meninggal. Yang divonisnya masih anteng-anteng saja. Jadi santai lah ya teman-teman sekalian terhadap kematian. Karena apa? Al-Quran. Mukjizat sangat dahsyat. Syifa'um bima fis sudur. Obat untuk hati kita, obat untuk kegelisahan kita, bahkan obat untuk penyakit kita. Teman-teman Syam Organizer, ketika kemarin berkunjung ke Syria, apa yang terjadi? Ada 1 orang anak yang kena birmil. Nih,
Karena birmil itu apa? Birmil itu adalah satu drum diisi oleh yang namanya itu bom banyak banget, dibawa oleh helikopter, heli, kemudian ketika di satu tempat diturunkan, kemudian meledaknya pasti ada anak-anaknya. Jedir, 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 dar, dar, dar. Satu orang kena birmil di sini sampai tembus ke sini. Anak kecil ini berapa? 7 tahun. Ketika mau diambil bagaimana? Stop sebentar dulu. Saya mau berdoa dulu. Saya mau mengobati luka saya. Apa yang dilakukan? Melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang tidak enakan. Nggak enak. Tabat yada abi lahabi wa tab ma agda anhu malu wa ma kasab sayatla narang data lahab. Ambil batuk. Terus itu diambil. Nanti. Belum beres. Tabat yada abi lahabi wa tab. Mereka sangat yakin banget. Insyaallah. Inilah kekuatan Al-Quran. Dahsyat. Antum tahu seorang yang kena peluru dari senapan otomatis yang hinggap di mana? Yang hinggap di apa ini? Kaki atas apa sih? Paha ya, Masya Allah. Allah Akbar. Kalau ngomong paha jangan ingat paha ayam, mapar antum nanti. Apa yang terjadi? Dia dioperasi karena tidak ada lagi yang namanya itu anestesi, tidak bisa, betul nggak? Di anestesi tidak bisa karena tidak mempunyai, hanya mempunyai pisau bedah, itu pun sudah dipakai beberapa orang. Karena kalau di Indonesia cuma satu kali langsung dibuang tuh, satu kali dibuang, nih enggak, udah dipakai beberapa orang. Operasilah, kata dia, operasilah, ambillah saya dalam keadaan lagi membaca Al-Quran, dan selesai baca Quran, saya operasi, baru dia pingsan. Allahu Akbar. Ini Al-Quran. Dan Al-Quran yang hebat ini turun di tempat yang paling hebat, yaitu Ramadan. Masya Allah. Taib. Seseorang masuk ke fakultas kedokteran. Taib. Seseorang masuk ke fakultas kedokteran. Memang menjanjikan. Berarti lulusannya apa tuh? Dokter. Ketika jadi dokter, ada jaminan tidak? Kita tidak mengatakan agama dan tidak agama ya, tapi kita ngomongin dunia dulu nih. Ketika dia jadi dokter, ada jaminan tidak? Ada. Rezeki secara hitung-hitungan manusia terjamin. Mau membeli sesuatu mudah, ya. Mau mencari transportasi, akomodasi, konsumsi, apalagi ya, komunikasi, semuanya terpenuhi itu. Bahkan boleh jadi mencari jodoh pun mudah, mungkin. Tapi ikhwan akhwat fillah, dengan demikian dokter ini kan luar biasa ya, dicari itu, maka jelas tuh bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal-hal yang dikhawatirkan selama hidup hilang karena profesinya sebagai dokter. Taib. Maaf, saya hanya satu profesi dulu ya yang keingat itu. Taib. Yang kedua, antum sekarang ini lagi masuk ke universitas yang besar. Sekolahnya di seluruh dunia. Kampusnya bertebaran di mana-mana. Tidak terhitung, bahkan tidak terhingga. Itulah Universitas Ramadan. Yang nanti lulusannya memiliki predikat yang sangat dahsyat. Akan bisa menghilangkan segala bentuk kekhawatiran hidup di dunia dan segala bentuk kekhawatiran hidup di akhirat. Karena lulusan orang-orang yang masuk ke Universitas Ramadan apa kira-kira? Orang-orang yang orang-orang yang apa? Orang-orang yang sudah mengikuti Ramadan dengan baik, imanan wahtisaban, itu kan ya kata. Jadi dengan mengedepankan keimanan dalam melakukannya dan selalu dia itu introspeksi dalam melakukan Ramadan itu, maka lulusannya akan menjadi seorang tahfidz muttaqin. Ahsantum ya Allah, semoga Allah memberkahi ya Bapak-bapak, Masya Allah, alhamdulillah. Betul, lulusannya disebut orang yang bertakwa. Ini melebihi sarjana takwa, master takwa, doktor takwa, lebih itu semua. Memang ada jaminan dengan takwa.
Ada nggak jaminan takwa? Apa yang antum khawatirkan saat ini? Ana coba cek, kita coba dalam ini. Kehebatan takwa itu mampu kira-kira memberikan jaminan kita dalam hidup dan nanti di akhirat nanti. Pertama, orang-orang yang bertakwa akan diberikan dirinya sesuatu yang sangat hebat yang tidak dimiliki orang selain bertakwa. Allah berfirman di dalam surah 45, surat Al-Jasiyah, innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'dahum awliya'i ba'din wallahu waliyul muttaqin. Sungguh mereka tidak akan, innahum, sesungguhnya mereka tidak layagnu, tidak akan menghindarkan anka darimu wahai Muhammad minallahi syai'a, dari Allah, dari azab sedikit, dari azab yang diberikan oleh Allah sedikit pun, ya. Wa innadh dhalimina, dan sungguh orang-orang zalim itu ba'duhum awliya ba'din, menjadi penolong satu dengan yang lainnya. Wa innallahu wallahu, dan sedangkan Allah menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa ditolong oleh siapa? Allah. Maka teman-teman sekalian, jadikan yang namanya Ramadan kepompong untuk kita. Nggak bisa main-main di Ramadan ini, harus berubah dengan yang kemarin. Nabi Allah Muhammad itu ketika masuk Ramadan, apa yang terjadi? Mengecangkan tali ikat pinggangnya, betul tidak? Dan melipat yang namanya kasur-kasur mereka, termasuk sahabat-sahabat. Malamnya dijadikan siang, siangnya dijadikan malam. Itu mah bukan itu. Malam jadikan siang, siang jadikan malam, itu mah sama dengan kalong, kelelawar. Malam dijadikan siang, siangnya persis seperti siang-siang biasanya. Masya Allah. Jadi sangat sedikit sekali tidur. Maka untuk itu pakai manajemen tidurnya. Di sini perlunya manajemen. Kenapa perlu manajemen? Dulu itu kenapa? Karena kita terbatas, betul nggak? Kalau segalanya tidak terbatas, nggak usah di manage deh. Uang banyak di manage juga ngapain, betul nggak? Ustaz minta uang 1 juta, nggak kurang, 1,5 juta ya, siap. Ustaz mau nggak kurang, terus ya, nggak terbatas, betul tidak? Ngapain pakai manajemen? Surga perlu manajemen tidak? Ngapain, betul nggak? Di surga itu tempat senang-senang, nggak usah di manage. Segala ada, kutufuhadaniyah. Si indera kita, keinginan kita udah satu ini, sudah sejalan dengan yang namanya kenikmatan yang ada. Mau buah-buahan, tinggal kutufuhadaniyah. Tiba-tiba si dahannya itu, set kita, aduh, Masya Allah tuh. Allahu Akbar. Tuh kutufuhadaniyah itu. Jadi gak usah di manage. Karena di dunia ini terbatas, maka harus di manage. Tidur yang di manage yang bagus bagaimana? Ana di tim IBDA ya. IBDA itu adalah inovatif Arabic Academy. Alhamdulillah sekarang ini insyaallah teman-teman sekalian, kita pernah mendapatkan informasi yang terpenting dari seorang Syekh Hafidh yang sangat luar biasa. Beliau sanadnya 12 ya, kata beliau. Dia memiliki sanad 12. Kata beliau, teman-teman sekalian, kalau mau tidur itu di manage yang baik. Pisahkan malam itu antara A dan B gitu loh. Malam itu kan ada 2 tuh, sebelum jam 12 dengan setelah jam 12. Taruhlah sebelum jam 12 itu disebut A, setelah jam 12 disebut B. Sebanyak apapun tidur di B, maka kualitasnya pasti buruk. Pasti buruk. Tapi sedikit 1 jam yang berada antum tidur di A, maka kualitasnya sama dengan 2-3 jam di B. Dipahami? Jadi ternyata tidur sebelum jam 12 1 jam itu mampu menyamai 3 jam setelah jam 12 andai tidurnya itu berkualitas bagus, kata beliau. Insyaallah. Maka sebetulnya 3 jam tidur pun sudah luar biasa. Nabi Allah Muhammad SAW tidurnya mubakir, tidurnya cepat, dan bangunnya juga cepat.
tidur cepat, bangun cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai dari jam 12 sampai subuh, apa yang dilakukan? Ternyata beliau melakukan hal-hal yang hebat. 3 hal, membaca Al-Quran, kedua adalah salat, ketiga istighfar. Wa fi asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur orang-orang ahli surga itu sibuk beristighfar, bukan sibuk sahur sambil nonton TV. Pegang handphone sambil coba lihat nomornya berapa tuh, lumayan nih kuis 2 juta kan, Masya Allah luar biasa. Enggak seperti itu, tapi benar-benar memanfaatkan waktu sahur untuk istighfar. Itu Masya Allah. Ya kalau yang namanya itu mahasiswa yang baik, mahasiswa Ramadan yang baik, pasti sesuai dengan aturan ini, betul tidak? Dan ternyata menghafal Quran yang paling luar biasa adalah di sepertiga malam terakhir. Ada seorang jamaah, dia umurnya di atas 40 tahun ikhwan, kemudian dia menghafalkan 2 tahun, lulus semuanya hafal itu Al-Quran. Karena apa? Beliau bangun jam 1 sampai subuh, dan itu semuanya dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Artinya dalam tidur kita harus ngerti benar tuh, jangan sembarangan tidur. Kita mah tidur lambat, bangun pasti lambat. Kalau tidur lambat bangunnya cepat, penyakit tuh hatinya. Tuh lihat. Enggak Ustadz, saya mah tidur jam 1 bangun jam 2, lagi sakit antum ya. Berarti nggak bisa tidur itu mah. Biasanya orang yang tidur cepat bangun cepat. Kita mah tidur lambat bangun lambat, atau sebaliknya tidur cepat bangun lambat, ini lebih parah. Masya Allah. Maka pastikan setelah selesai tarawih kalau saat ini, ataupun setelah isya, kalau sudah ada tidur, kita ingin jemput yang pertama ini, supaya kita yang menolong, yang memberi jaminan itu Allah langsung. Maka belajar di Ramadan itu lebih penting kalau begitu. Kenapa yang namanya sahabat-sahabat ridwanullah alaihi menginginkan Ramadan nih? Ternyata karena satu, Ramadan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita akan dijamin, dilindungi oleh Allah langsung. 2, jaminan orang-orang takwa itu adalah kesusahannya akan dihilangkan oleh Allah. Surat 65 ayat 2 kan kita sudah hafal semua tuh, surat At-Talaq. Talaq atau Tahrim ini? At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan ditolong setiap masalah yang dia hadapi. Demi Allah, andai kata masalah kita besar, benar-benar besar, tidak sanggup seakan-akan ukuran manusia untuk membebaskan masalah ini, tapi andai kata Allah terlibat, kun fayakun, mudah bagi Allah, kun fayakun, mudah bagi Allah untuk membebaskannya masalah yang besar kita ini. Dan ini tidak akan diberikan selain kepada orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa efektif sekali dihasilkan dari Ramadan ini. Ramadan itu benar-benar efektif untuk merubah orang yang durjana menjadi yang bertakwa. Maka manfaatkan dengan baik. Baik. Ini yang kedua. Dari depan ini kan saya melihat antum-antum ini wajah-wajah yang bermasalah, betul tidak? Nah, untuk itu nggak bisa. Kita tidak bisa menghadapi dengan kepedean kita. Ustadz, saya kan S3 hukum. Oke. S3 hukum boleh. Ingat ya, yang membuat terurainya klien-klien antum itu bukan karena antum, karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tuh. Maka sebesar apapun masalah, kalau Allah tidak akan. Kalau yang besar begitulah. Yang kecil saja. Masalah kecil di dunia, andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak ikut terlibat untuk membebaskannya, maka nggak mungkin, tidak akan mungkin bisa terbebaskan masalah tersebut. Mudah, contoh sederhana, seorang suami istri, suaminya lagi makan, istrinya lupa, tidak memberikan, tidak masak apa yang namanya itu, tidak nyambel. Mah, cing atuh mah kan nikahnya udah 10 tahun, masa sambal nggak ada? Atuh pak lupa, masa lupa? Ya Allah ya Robi, coba rame nggak? Rame, hanya masalah sambal. Kalau tidak takwa dibuat rumit tuh hanya masalah sambal. Ana pernah mengisahkan ke antum sekalian,
seorang suami istri menikah 3 bulan langsung cerai lagi, ya kan? Hanya karena apa itu? Lampu kan? Istrinya ingin tidur itu gelap, suaminya ingin tidur kan nggak bisa di luar ataupun di lain tempat dulu, nggak harus satu kamar bahkan satu kasur. Cetrak cetrek itu menjadi rumit itu. Ketika curhat ke saya kan saya ketawa sambil bagaimana ya, ya deh, wajah tidak mencerminkan kepandaian luar biasa, masya Allah ya. Allahu Akbar. Kenapa? Bisa jadi nggak ada takwa nih, masalah sedikit jadi rumit. Coba cek sekarang masalah antum di rumah, di kuliah, di pertemanan, di yang lain-lainnya, di jodoh. Ya enggak ya? Oh enggak juga deh, insyaallah. Apa? Bisa jadi nih, harus lebih didongkrak takwanya, betul tidak? Karena seberat apapun masalah kalau bertakwa ringan bagi Allah. Ya, teman-teman sekalian. Kalau antum punya takwa aman. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan fatazawwadu fa inna khairizad at-taqwa. Berbekallah kalian, ingat sebaik-baik bekal untuk hidup di dunia dan akhirat adalah takwa. Karena segala bentuk kekhawatiran dunia akhirat hilang dengan takwa. Nih, kesusahan hidup di dunia apapun, skala bagaimanapun hilang karena kita menjadi pribadi takwa. Taib. Yang ketiga, ada yang khawatir dengan urusan rezeki. Ustadz, saya tuh sudah punya gaji, tapi kok nggak cukup terus ya, kurang takwa. Titik, udah. Karena takwa itu bukan gaji, mohon maaf, karena rezeki itu bukan gaji, ya. Karena oleh rezeki gaji, antum bisa gendut semua nanti. Itu makan gaji ya. Insyaallah. Rizki itu bukan gaji. Kalau rizki gaji tanggal 20 sudah pusing. Ke warung lagi, ngeclok lagi, minjem lagi, Masya Allah. Rezeki itu adalah apa yang Allah jamin untuk kita, dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam ayat berikutnya, surat yang sama ayat berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan orang-orang yang memiliki predikat takwa, Allah akan jamin rezekinya dan diberikan di saat-saat yang paling dia butuhkan, di tempat-tempat yang tidak disangka dan keadaan yang tidak disangka-sangka. Sudah pusing kemana-mana, minjem tidak bisa, tidak ketemu juga. Ternyata ada orang yang memberi. Allahu Akbar. Antum pernah merasakannya? Mudah-mudahan semuanya pernah merasakannya. Maka pelihara itu. Insyaallah. Andai kata antum pada posisi bertakwa, berbahagialah. Karena segala kesulitan hidup akan antum dapatkan. Maksudnya apa? Dapatkan apa? Dapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong doakan saya, semoga saya pun bisa tuh terjamin dari ini semua. Allahu Akbar. 2. 4. Antum banyak urusan, banyak keinginan, kerja, sebel sama atasan, ya, nggak nyaman dengan rekan kerja, ya, nggak enak yang melihat klien, kurang takwa, ya. Karena dengan takwa hilang semuanya tuh. Ustadz jangan macam-macam, siapa yang bilang? Allah, yo, berani. Masya Allah. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang-orang bertakwa itu segala bentuk keinginan, segala bentuk aktivitas hidupnya, segala bentuk masalah yang dihadapinya, pekerjaan yang sedang digelutinya, kuliah yang sedang sekarang ini dijalaninya, Masya Allah ya, semuanya akan dibuat mudah tuh urusan. Andai kata dibuat susah, Allah punya maksud lain. Wa innallaha idza ahaba bika ahaba kaum ibtalahum. Karena ketika Allah mencintai satu kaum, justru Allah akan berikan ujian kepada dia. Artinya Allah kalau mencintai satu kaum memang dipermudah, satu saat juga nggak dipermudah, dipersulit. Itu satu.
Allah bermaksud untuk membebaskan segala kesulitan hidupnya, menghilangkan setiap yang namanya dosa-dosanya, menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya dengan kesusahan yang kita dihadapi. Maka inna idomal jaza ma idomil bala, sesungguhnya pahala yang besar berbanding lulus dengan potensi yang dikeluarkan, masalah yang dihadapi, kesulitan yang sedang dirasakan. Andai kata kita yakin bahwa kita orang bertakwa, maka yang dihadapi itu bukan keburukan, tapi standar nantinya pasti setiap keinginan akan dipermudah oleh Allah. Ini orang bertakwa, Insya Allah. Pernah nggak sih antum coba, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Teman-teman sekalian, perpindahan siang malam pagi sore, ya hiruk pikuknya manusia bekerja, pernah nggak memperhatikan? Coba perhatikan supaya kita disebut ulul albab. Kenapa ya saya tadi begini ya? Kenapa saya tadi begitu ya? Kok tadi sih? Kok begini? Semuanya coba cek. Setiap keburukan-keburukan yang kita dapatkan, kita mengevaluasinya, maka di sanalah sebetulnya ulul albab. Di sanalah orang ini menjadi orang yang sangat hebat. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba cek diri kalian dulu deh, jangan perhatian orang dulu. Karena boleh jadi kesulitan hidup tuh dimulai dari diri kalian tadi tuh, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya sekedar wayang saja. Orang lain itu sekedar tokoh saja. Andai kata diganti-ganti, tokohnya tetap itu juga kok, ya. Tugas utamanya itu juga kok, tetap antagonis itu kan ya. Ketika dipindah dari A ke B, tetap aja perannya antagonis, betul nggak? Artinya gak usah pusing dengan apa yang di hadapan teman-teman, tapi perhatikan apakah kita termasuk orang-orang yang bertakwa atau tidak. Ketika sehingga segala kepusingan yang kita hadapi itu bisa menjadi ringan, Insya Allah. Nih, mau lagi nih. Ini resep-resep luar biasa. Al-Quran kan dahsyat ya, betul tidak? Maka setelah itu dahsyat, udah ada rumus-rumusnya semua. Kelima, diberikan keberkahan. Subhanallah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andai kata penduduk satu negeri itu, andai kata komunitas satu kaum itu, andai kata si pemuda istiqomah itu, nah gitu kan sama kan, itu kan komunitas ya, orang istiqomah, kemudian juga jamaah istiqomah, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, dunia, kalau mau dikembangkan semuanya dengan skala kecil, andai kata satu keluarga itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung berjanji, la fatahna alaihim, maka Allah akan bukakan untuk mereka penduduk itu yang bertakwa dan juga yang beriman apa? Barokat. Bukan barokatun tapi barokat, keberkahan-keberkahan yang berlimpah, minas sama'i wal ard, baik yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi, semuanya akan menjadi manfaat bagi orang yang bertakwa. Kalau dicek Gaza itu sudah susah, betul tidak? Di embargo dahsyat banget, makanan tidak seenak kita, alat-alat tidak selengkap kita, teknologi tidak secanggih kita. Tapi kalau antum lihat kira-kira yang namanya yang namanya stroberi yang terbaik ternyata bukan dari Lembang atau Ciwidey, tidak. Saya tanya ke antum ikhwan akhwat fillah, kira-kira antum pernah melihat stroberi yang paling besar segimana? Tahu nggak stroberi? Insya Allah. Pernah? Segede gimana? Gini. Oh gini. Oke. Di Gaza, stroberinya sebesar kepala. Rasa stroberi gimana sih? Kasiannya orang yang saum kayak begini.
Rasa stroberinya manis. Hebat ya. Anggur yang terbaik di mana? Di Gaza. Kenapa ya kira-kira ya? Takwa. Al-Qasam tahu di mana dia? Di Gaza. Anggotanya ingin tahu satu, wajibul kudu awil harus wal kedah. Ya wajib, ya kudu, ya harus, ya kedah. Itu takkid ya. Orang-orangnya adalah hafidh Quran. Itu mau jadi. Orang mau Al-Qasam itu mau mati kok hafidh Quran. Ini dahsyat nih. Kedua, bahasanya harus fasih. Antum jadi Al-Qasam, mikir dulu deh ya. Allah Akbar. Di tempat yang betul-betul terhina bagi orang-orang Yahudi. Tapi bagi mereka tidak. Justru keberkahan datang dari Allah SWT. Apalagi kalau di istiqomah, betul nggak? Harusnya lebih berkah dari mereka. Tapi kenapa yang terjadi? Hati-hati tuh. Kita kerja nih pemuda istiqomah, benar-benar memegang pesan takwa atau nafsu nih. Hati-hati tuh. Kita ini kumpul-kumpul itu karena apa sih? Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kata Allah. Apakah kita ini berkumpul hanya fisiknya saja, sedangkan hati kita bercerai-berai? Nggak mungkin jadi takwa. Dasarnya harus iman dulu. Satu keluarga dasarnya iman, menjalankan perintah Allah, takwalah dia, turun berkah gitu. Masjid ini nih, teman-teman yang hadirin tempat ini melakukan aktivitas dengan penuh keimanan, maka jadi takwa dia, maka turun keberkahan. Kenapa ya Indonesia mungkin kok susah hidup ini di sini nih ya, ekonomi dan lain-lainnya? Boleh jadi karena kita kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingin jadi komunitas yang diberkahi, kota diberkahi, negara diberkahi, kuncinya nggak ada yang lain, takwa. Mau cari rumus mana lagi? Mau cari rumus John C. Maxwell, ya. Mau cari rumus Maslow, mau cari rumus siapa lagi? John Jack Rousseau, siapa lagi kita? Plato, dan lain-lain. Kata Nabi, fa inna khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik literatur, sebaik-baik dasar itu kitabullah. Jadi yang punya kita siapa? Allah. Ngapain juga cari-cari yang lain, betul tidak? Allah yang terbaik. Maka yakin ketika kita berada di naungan Al-Quran, fi dilalil Quran, maka Allah akan menaungi kita pun dengan keberkahan. Ramadan tuh pendidikannya, insyaallah. Selanjutnya, keenam, banyak ya. Ternyata dengan bertakwa amal-amal diterima tuh. Kasihan tidak bertakwa. Amalnya seakan-akan banyak tapi habaan mansuro, sia-sia, seperti halnya air yang menguap, udah hilang saja. Tapi orang yang bertakwa luar biasa. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dari orang-orang yang bertakwalah. Pantas ya, output daripada Ramadan adalah takwa. Yuk kita sebutin ayatnya. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih atas ini ya, atas informasinya. Untuk mengiyakan dia udah cukup kok, nggak apa-apa insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, apa? Telah ditetapkan kepada kalian yaitu siam, puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Biasanya orang-orang itu, manusia itu suka membanding-bandingin, betul tidak? Kok 30 hari sih? Maka Allah disiapkan juga informasi berikutnya. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Diam kamu, orang yang terdahulu juga melakukan itu. Oh ya udah kalau gitu. Biasanya kan begitu. Betul enggak? Antum di kampus, antum di teman-teman ketika dikasih tugas pasti mikirin yang lain enggak? Kok cuman kita saja sih Pak, yang lain enggak? Kalau yang Bapak mengatakan yang lain juga sama, oh gitu ya, ya udah deh, kan gitu.
Allah tahu tuh. Kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan bagi kalian puasa. Sama juga loh ya, umat yang terlebih dahulu pun sama punya kewajiban berpuasa juga. Ya udah. Emang untuk apa sih ya Allah? La'alakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ah, gitu doang? Iya, manfaatnya apa? Nih, udah sampai 6. Ini manfaatnya. Jadi Universitas Ramadan itu penghasil orang-orang yang bertakwa yang akan membebaskan dari segala kesusahan hidup. Ingat ini. Ya. Baik. Selanjutnya, setiap amal-amal yang mencang-mencong, lupa, alfa, khilaf, itu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering sekali oleh para penceramah ya. Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, salah satu yang dicontohkan disebutkan di muqaddimah orang-orang yang sedang berkhutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah berkata keras. Maksudnya berkata tegas, jangan mencela-mencele ya. A, B, boleh, tidak boleh. Gak usah disesuaikan deh gitulah. Kenapa sih? Yuslih lakum a'malakum, yang demikian itu bertakwa loh namanya. Yuslih lakum a'malakum, maka dengan demikian segala bentuk amal-amal kalian akan Allah Subhanahu wa taala benahi tuh. Jadi orang yang bertakwa yang punya ciri khas bagaimana? Tetap teguh pendirian dalam kondisi taat kepada Allah. Kata Allah A, kata Allah B ya. Tidak habis atuh bagaimana ya? Enggak gitu-gitu ya. Bisa enggak ya Allah ya? Dikit aja ya Allah, tapi enggak. Ya. Saya kan perempuan ya Allah, Allah tahu. Saya nggak kuat ya Allah, Allah ngerti, tenang saja. Apa yang tidak tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Saya diam. Allah paling tahu yang kamu pun tidak tahu. Masya Allah gitu. Allah apa? Jadi santai saja. Amal diperbaiki, dosa diampunkan. Di dalam ayat yang sama. Wa yaghfir lakum dunubakum. Dan Allah akan mengampunkan orang-orang yang bertakwa di antara kita semua. Masya Allah. Jaminannya hebat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Takwa itu ya kesamaannya dengan taat. Biasanya takwa diartikan juga orang-orang yang taat, betul nggak? Maka ketika kita mendengar para penceramah tentang takwa, kadang-kadang ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Betul nggak? Itu tuh. Jadi takwa itu begitu. Maka dengan takwa yang sebenarnya dosa hilang. Amal dibenahi. Model-model kita tuh belum tentu amalnya lurus terus, pasti ada belok-beloknya. Dengan takwa tuntas. 9. Insyaallah. Ini pun tanya ekstrim yang ngomongnya, maksudnya begini loh. Jadinya saya lupa berbicara di depan antum sekalian yang nanti akan dikritisi ini, Masya Allah ya. Jadi dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah. Maaf, niscaya lagi ya. Niscaya Allah akan mengajarkan kamu ilmu-ilmu tentang hidup ini, ilmu-ilmu tentang kebahagiaan, ilmu-ilmu tentang kesuksesan, ilmu-ilmu tentang kenikmatan. Masya Allah. 10. Di dalam surat 7 ayat 201 Allah menyebutkan, innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan yadzakkaru faidahum mubsirun. Allahu Akbar. Hebat nih jaminan. Jadi orang yang bertakwa bakal dilepaskan dari tipu daya syaitan. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu apabila mereka ditimpa was-was dari syaitan, galau, sudah tingkat dewa. Kata kita kan galau tingkat dewa, ini dari mana ya galau tingkat dewa? Allah akan berikan kepada mereka ingat kepada Allahnya cepat. Dan ketika itu juga Allah melihat kesalahan-kesalahan mereka
Dan apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala hilangkan kesalahan tersebut karena istighfar mereka, karena ingatan mereka kepada Allah dengan cepat. 11, insyaallah. Terlepas dari tipu daya musuh. Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan memaksimalkan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum, maka niscaya tipu daya mereka sedikit pun, la yadurrukum, tidak akan mendatangkan kemudaratan untuk kalian semua. Kaiduhum syai'a, sama saja itu ya. Innallaha bima ta'maluna muhit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan, insyaallah. Dan yang terakhir adalah akan terhindar dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat ke-198 surat Al-Imran. Allah berfirman, lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nujulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Orang-orang yang bertakwa itu Allah akan sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya air-air. Baik, kita bayangkan dulu. Kenapa ya setiap ada rumah di surga kok di bawahnya ada air-air? Tahu nggak? Ternyata ini sudah pernah diteliti oleh seorang ahli. Apa yang terjadi? Di dunia, ketika ada seseorang di Indonesia kalau tidak salah, ini sudah diteliti bahwasanya ada rumah di bawahnya sungai. Kemudian antum masuk ke rumah yaitu yang ada sungainya mengalir, tidur, apa yang terjadi? Seketika akan merefresh semua kelelahan kita. Itu dahsyatnya. Pantas ya. Jadi sepenat apapun masuk rumah ada air set di bawahnya itu ya, dengan suara sungai dan lain-lain, tidur, kata beliau hitungan detik hilang tuh penatnya. Di surga setiap saat dibuat begitu. Dan kita capeknya karena apa? Karena senang-senang. Bukan karena menghadapi masalah model antum saat ini, enggak. Tapi karena senang-senang di sana itu. Taib. Dan orang-orang yang bertakwa akan dihindarkan dari neraka. Masya Allah. Taib. Sampai jam berapa kita? Taib. Nah, untuk itu ikhwani wa akhwati fillah, jangan jadikan Ramadan ini adalah sia-sia. Hati-hati tuh. Wujudur Ramadan ka'adami Ramadan. Oke, itu yang akan kita raih ya. Itu yang akan kita raih kalau kita bertakwa. Memang ada orang yang seakan-akan akan dapat ketakwaan, tapi enggak ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Andai kata seperti ini, na'udzubillahi min dzalik. Coba cek, terjadi enggak apa yang disampaikan oleh Rasul ini? Rubba shaim laisa min siyami illal ju' wal atos. Banyak tuh orang yang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa, kecuali hanya lapar dan dahaga aja. Banyak atau banyak banget? Banyak ya? Atau banyak banget? Banyak banget ya. Banyak atau banyak banget? Naik lagi tuh jawaban. Kalau puasa hanya fisiknya aja mah sama dong dengan orang-orang yang di sana. Hati-hati teman-teman. Jangan hanya fisiknya saja. Nih, kembali kepada pembahasan awal tadi. Pantas. Kenapa ahli-ahli kubur itu menyesal? Karena boleh jadi ketika beliau ini waktu di dunia bertemu Ramadan termasuk orang yang ini. Betul tidak? Puasa dengan tidak puasa sama saja. Puasa hanya mengalihkan makan saja dari siang ke malam, gitu aja. Mengalihkan kesenangan aja dari siang ke malam. Yang biasanya malam tidak pernah makan, sekarang makannya lebih dahsyat. Bahkan wisata kuliner yang terbaik itu di puasa. Kolak yang enak tuh di jalan itu tuh, Jalan Banda. Kemudian yang lebih enak ini. Nah, kalau kurma, kan ngerti kita betul, kan dievaluasi, di checklist. Semua jalan sudah pernah dia beli. Yang terbaik, set,
Insya Allah dibuat survei. Wah, dahsyat. Allahu Akbar. Nggak nilainya, nggak ada nilainya. Kalau hanya menahan lapar dan dahaga aja, untuk apa dong kalau gitu puasa? Karena output puasa bukan menghilangkan lapar dan dahaga. Karena output puasa menjadikan kita bertakwa, itu yang terpenting. Karena dengan takwa segala kesulitan hidup Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Karena dengan takwa segala keinginan hidup Allah tunaikan. Karena dengan bertakwa segala kegetiran kita di hari kiamat, di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan siapkan, Allah lindungi itu. Jadi hanya sekedar lapar dan dahaga saja, hina banget ya kita ini, betul nggak? Hanya sekedar menahan lapar dahaga aja. Allahu Akbar. Sama ini hadisnya. Baik, yang bagaimana saja yang puasanya itu gagal. Nah, pertama, dalam masalah zur, qaul zur, apa itu? Berkata dusta. Rasul bersabda dalam hadis Bukhari yang disampaikan oleh Abu Hurairah, malam yada qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan yang dibuat-buat, ya, perkataan-perkataan yang ya dimodifikasi, ini insyaallah, yang tidak pada kenyataannya, wal amala bihi, dan juga malah mengamalkan perkataan dengan perkataan dusta ini, ya, udah ngomong, omongan dustanya dikerjain lagi. Allahu Akbar. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a wa ta'amahu wa syarabahu, fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuhlah sarapar dan dahaganya dia sia-sia. Coba cek, sudah di atas 5 hari sekarang ya. Sekarang hari keberapa sih? 7, 8. Bila lebih cepat 9 ya. 8 ya. 7. Insyaallah. Hari ke-7 ini coba, sehari kita dari 7-7-nya, gak usah dijawab, sehari tidak berbohong sedikit pun ada? Gak usah dijawab lah, jangan gitu. Insyaallah. Berarti kalau kita berbohong 1 kali, sia-sia kalau gitu. Mumpung masih ada waktu nih, 23 hari lagi kalau normal. Maka tekadkan sampai di kita nih, di antara kita tekadkan, saya bertekad demi Allah, saya akan semaksimal mungkin tidak akan ada perkataan dusta apapun itu. Karena saya harus menjaga kualitas saya lulus dengan predikat takwa gitu, dengan nilai cum laude gitu. Harusnya begitu teman-teman sekalian. Kenapa sih untuk mencapai S1 aja sampai pontang-panting begitu ya? Padahal jaminannya cuma di dunia, itu pun berapa tahun Tapi untuk bertakwa jaminan itu lebih dahsyat. Kok nggak serius amat sih? Sedangkan universitasnya di mana-mana, betul nggak? Waktu kuliahnya cuma 30 hari. Terlalu kalau nggak dimanfaatin tuh. Betul-betul terlalu teman-teman sekalian. Maka kita harus sungguh-sungguh kalau begitu. 1, ini ternyata orang yang puasa yang akan jadi sia-sia, yang akan tidak ada nilainya, yang hanya sekedar nahan lapar dahaga aja. Wujudur Ramadan ka'adami Ramadan, ada dan tiadanya Ramadan tidak merubah apapun dalam dirinya, tetap aja begitu, statusnya demikian ya, kualitasnya seperti itu, bahkan hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kedua, yakni al-ghulu warrafath. Nih, suka nggak berkata sia-sia? Ya minimal suasia lah. Waduh, orang Sunda kan semuanya ya. Indonesia sama juga tuh. Sia-sia itu disebut al-laghwu, bukan al-ghulu, al-laghwu. Ya. Porno itu ar-rafath. Dalam hadis Ibnu Majah dan Hakim dikatakan, laisa siyam min akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga aja hadirin, ya. Innamas siyamu, sesungguhnya puasa, dikatakan puasa itu adalah minal laghwi warrafasi,
menahan diri dari berkata sia-sia dan menahan diri dari ngomong jorok, berkata-kata jorok, porno, aksi ataupun tidak beraksi. Fa in sabbaka ahadun, apabila ada seorang yang mencelamu, ya, au jahlu alaika, dan berbuat usil kepadamu, fatakul, maka hendaklah kalian mengatakan inni saimun, inni saimun. Saking hati-hatinya nih, maaf ya Kang ya, saya lagi berpuasa. Allah, kayak nggak puasa begitu. Allah, sok soleh lu. Maaf, ini saimun. Allah, ini saimun. Tetap jangan sampai naik. Tenang aja. Setan itu akan mengeluarkan 100.001 cara supaya mulut kita sia-sia, kita berkata porno, marah-marah, kemudian berbohong. Itu pasti itu. Apalagi di bulan puasa ini. Maka hati-hati yang bisnis, hati-hati ya. Ketika yang namanya mengenalkan produk, jangan pakai roswa, jangan pakai yang maghror, tipu-tipu, nggak boleh tuh. Seperti yang dijualnya itu yang diisap, yang ditampilkan terbang-terbang, nggak nyambung kan? Ya kan ropas kan gitu kan? Diisap tapi terbang-terbang. Tidak. My life is my adventure dan lain-lain. Taib. Kemudian kita coba terangkan sedikit tentang al-laghu. Al-laghu kalam alladzi la aslalahu minal batil wa syabahu. Di dalam Fathul Bari, ya, Fathul Bari ini buku yang menerangkan kitab Bukhari, dikatakan laghu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah sama sekali. Jadi tidak hanya sekedar sia-sia yang tidak faedah pun, hati-hati tuh. Taib. Dan rofas, apa kata rofas? Warrofasuhu ya. Sedangkan rofas dia bukan wa yutlaqu ala ta'rid bihi wa alal fuhshi fil qaul. Dikatakan adalah Ibnu Rajab Al-Asqalani mengatakan istilah rofas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan dan semua perkataan-perkataan keji. Itu dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari juga disampaikan ar-rofasu ismun jami'un. Rofas adalah segala bentuk istilah likulli ma yuriduhur rajul min mar'ah. Ini kayaknya antum-antum semua nih ya. Untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki dan perempuan, atau dengan kata lain, rofas adalah kata-kata mesum, porno. Banyak kan? Gitu ya. Hati-hati tuh. Insyaallah. Justru kalau di film-film sangat akrab sekali, betul tidak? Film-film hero sedikit, maka jangan sampai ngabuburit sambil nonton film ya. Karena di dalam film itu ada rofasnya. Apalagi yang dikeluarannya, maaf ya, keluar ini kan di film ya, keluaran Hollywood, Bollywood itu semuanya akrab dengan yang namanya rofas. Betul tidak? Nonton film sama dengan menyanyiakan diri. Sekarang ada film yang baik, bagus tidak? Nah, namanya film ya, insya Allah bagus. Bagi siapa? Ya. Yang ketiga, orang yang akan puasanya sia-sia, dialah yang bermaksiat. Mengerikan nih. Apa itu maksiat? Maksiat adalah kharaja minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Jadi ketika Allah menyuruh puasa itu untuk akrab dengan Al-Quran, dia tidak. Insyaallah. Taib. Ibnu Rajab Al-Asqalani mengatakan ahwan as-siyamu tarkul syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah ini hanya sekedar meninggalkan lapar dan dahaganya saja. Jangan-jangan kita termasuk orang yang rendahan ini nih. Aduh, orang-orang rendah kita. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Inilah puasa yang sia-sia.
Ikhwani azza wa iyyakum, kita kembali lagi. Maka untuk itu tidak ada pilihan. Puasa kita harus puasa yang paling berkualitas. Betul ya? Puasa kita harus puasa yang berbeda. Puasa kita harus puasa yang memang benar-benar yang akan menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup kita di dunia dan akhirat. Pantaslah Ramadan disebut Ramadan Karim. Baik. Untuk itu supaya kita bisa dapat takwa, terhindar dari maksiat, modal menghadapinya bagaimana dong? Nih, modal menghadapi puasa bagaimana dong? Harus ada modalnya, betul tidak? Modal pertama adalah manjadda wajada. Wih, Masya Allah. Saya dapat dari Ustaz Syafiq nih. Manjadda wajada. Apa artinya? Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Manjadda wajada, manjadda wajada. Ingat kan filmnya? Tuh kan film lagi. Antum sufi soalnya, suka film. Taib. Yang kedua, man sabara dhafira. Barang siapa yang bersabar pasti akan mengetam. Atau gimana sepertinya? Bahagia, begitu. Insyaallah. Yang ketiga, man saro ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan di atas relnya pasti akan jalan, pasti akan sampai. Kereta api Turangga mungkin tadi pagi ya, Turangga bukan ya? Turangga mungkin ya, tadi pagi, maaf kalau salah, saya bukan masinis ya. Kereta api Turangga tadi berada di Bandung, nanti sore kok ada di Surabaya. Kenapa? Karena itu kereta api berjalan di atas relnya, betul nggak? Coba kereta api sebagus apapun, ternyata tidak di atas rel, mau berapa hari juga tetap di Bandung. Gitu ya, dipahami ya? Taib, kita uraikan satu-satu. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Siapa yang ingin takwa dalam Ramadan maka dia akan sungguh-sungguh mencapai takwa. Jadi kita pun sama di dalam bulan Ramadan ini, di universitas yang terbesar ini ya, kita dituntut untuk bersungguh-sungguh teman-teman. Karena nggak bisa tanpa sungguh-sungguh takwa diraih oleh kita, nggak bisa. Karena tidak bisa, toga kita nanti itu akan dikatakan mutakin ya, nggak bisa. Maka kesungguhan itulah mulainya. Nah ikhwani azan wa iyyakum, kesungguhan ini tidak akan terjadi biasa aja, tidak akan terjadi gitu aja, kecuali ada niat di dalam dirinya. Jadi sungguh-sungguh itu ternyata keluar ada karena apa? Karena niat. Pertanyaannya, antum niat nggak jadi orang yang bertakwa gitu? Ikhwan akhwat fillah, lapar ya? Antum sekarang ini niat gak menjadi orang yang bertakwa? Nah dengan niat itulah lagi sungguh-sungguh. Saya pernah punya teman waktu di pesantren dulu, zaman dulu. Ketika masuk pesantren sama-sama tuh, satu pesantren ini jumlahnya satu angkatan 120. Yang lulus cuma 28, insyaallah. Ternyata saya bangga, senang terhadap satu orang Bandung juga yang dia ini juara pertama. Namanya si Fulan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika tingkat 5 dia keluar, aneh. Kang, Akang teh kan dulu ngomong gini, Fulan, ente teh kan pinter, cuman setahun lagi kok keluar? Bosan. Astagfirullahaladzim, orang tuh pengen singgah ente malah keluar gitu kan ya. Apa kata dia? Gimana ya, saya emang gak ada niat atau dimasukinnya karena orang tua? Tuh ternyata ini, dia itu masuk bukan karena sendiri, gak ada niat tuh, dipaksain juga tetap aja keluar lagi meskipun kualitasnya bagus. Ustadz, kalau Ustadz kenapa bertahan? Saya berpikir tuh, kalau di rumah disuruh terus sama orang tua, betul nggak? Disuruh lagi, paling uang jajan segini, waduh, ya nggak kesana lah, karena diniatin aja insya Allah. Jadi mendingan di pondok pesantren, nggak ada yang nyuruh ya, sama aman, dikirimi terus, kan enak kayak gajian. Tugasnya hanya sekedar belajar, udahlah maksimalkan.
Alhamdulillah lulus tuh. Jadi siapapun yang mau bertakwa tanpa sungguh-sungguh dan kesungguhan ini dimulai dari niat, nggak akan dapat itu takwa. Jadi takwa hanya sekedar impian. Mungkin itu ya, kenapa kita udah 5 kali, 10 kali, 20 kali bertemu dengan Ramadan, sama saja seperti ini kualitasnya. Karena kita tidak mengemas yang namanya kesungguhan berada dalam Ramadan ini. Maka Ramadan harus dijamin kesungguhan kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kalaupun mau dibandingkan. Taib. Jadi puasa kita juga demikian teman-teman. Jadi puasa yang kita lakukan jangan sampai seperti orang-orang tuh. Sebagai tradisi aja kan, betul nggak? Hanya memindahkan waktunya aja. Makan yang tadinya itu 3 kali jadi 2 kali gitu aja kan. Yang tadinya itu ada makan snack dan lain-lain ini di 1 kalikan, betul nggak? Ketika kita buka puasa langsung wajib sunnah di depan mata kita, betul nggak? Apa yang sunnah? Kurma. Apa yang wajib? Bala-bala, kan begitu? Kita mah melupakan yang sunnah, betul nggak? Tapi senangnya yang wajib. Orang sunnah tuh kayak begitu. Kemarin Anda coba ya di Masjid Uswatun tuh sana, Cimahi, masya Allah. Baik, kurmanya ada nggak? Nggak ada, Ustaz, yang sunnah. Oh, yang wajibnya aja yang ada. Di bala-bala hungkul, masya Allah ya Rabbi. Ini gimana ini, Allahu Akbar. Coba dah, kalau boleh antum, kalaupun boleh mohon maaf ya, sesuaikanlah ikhwan. Ketika antum maaf mau mencontoh dengan Rasul, coba buka puasa pun harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Rasul pertama kali? Pertama kali makan kurma dengan mengatakan bismillah, kan begitu kan? Bismillah, tuh 2, 3 kurma kunyah. Beres, minum. Bismillah, saat beres semuanya, tak baru dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru, insyaallah begitu. Bukan bala-bala gehu, gorengan yang lain, minum, ini mah nggak berkah nanti. Coba yang sunnah-sunnah dulu. Karena kurma luar biasa. Kurma itu luar biasa. Setelah dalam kondisi tubuh kosong pakai kurma, di sana ada protein, di sana ada karbohidrat, di sana ada segalanya ada, insyaallah. Taib. Dan dalam Al-Quran pun mengatakan kok, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ingat, orang-orang yang bersungguh-sungguh kepadaku, orang-orang yang bersungguh-sungguh ada di jalanku, maka aku akan permudah jalan dia untuk apa yang dia cita-citakan. Jadi kesungguhan itu faktor utama keberhasilan. Kesungguhan itu faktor utama membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan benar sungguh Allah itu pasti beserta orang-orang yang ihsan, orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya, insyaallah. Baik, ikhwani a'azallahu iyyakum, itu yang pertama. Modal kedua, man sabara dhafira. Kenapa harus bersabar? Orang-orang bersabar itu dianugerahi kebahagiaan dan kesenangan. Apa dalilnya? Wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira, berikan kebahagiaan bagi siapapun yang memaksimalkan kesabaran. Maka pemahaman kita adalah mentadaburi ayatnya seperti apa? Berarti orang-orang yang bahagia hanyalah orang yang sanggup merasakan, sanggup bersungguh-sungguh, sanggup berjuang dan menahan hingga kesabarannya sempurna. Jadi ketika kita tidak sabar, maka sama dengan menolak kebahagiaan. Bagi keluarga pasangan suami istri yang ingin bahagia, maka kuncinya sabar menghadapi pasangannya. Bagi anak yang ingin mendapatkan anak itu bahagia, maka sabar dalam mendidiknya. Bagi orang yang ingin bahagia selamanya, sabar selama hidupnya sehingga Allah memberikan surga untuk kita itu. Maka setengah sabar bahagianya tidak ada, bukan hilang, tidak ada aja, sama ya, nggak ada ya, hilang. Allah berfirman,
Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ditambahin lagi tuh, tidak hanya orang bertakwa saja, orang-orang yang bersabar pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar dari apa yang dihadapinya. Pantes saya katakan tadi, inna idomal jaza ma'idomil bala. Sesungguhnya pahala yang besar berbanding lurus dengan kesulitan yang dihadapi, masalah yang dihadapi, sakit yang dirasakan. Makin terasa pedih, pahit dan sakit yang luar biasa, dahsyat, maka sebenarnya pahalanya lebih tinggi daripada sakit biasa-biasa. Inilah latihan di bulan Ramadan, betul enggak? Jam 3 sudah mulai keroncong. Bahkan saat ini jam setengah 3 sudah kelihatan. Tumben-tumbenan. Tapi dengan memaksimalkan untuk Ramadan saja, Allah beritahu tuh kebahagiaan seorang yang berpuasa itu kapan? Ketika berbuka, betul enggak? Alhamdulillah, adzan, teriak, betul enggak? Tahun kemarin mah ada yang bertanya jam 7 pagi, Ustadz hari ini jam maghrib jam berapa ya? Kira-kira jam 7, nanyain maghrib jam berapa? Dan sekarang maghrib menjadi favorit di semua orang, betul tidak? Yang itu tidak pernah dilakukan. Maghrib jam seberapa? Masya Allah, betul enggak? Di Syawal mah enggak, coba. Maghrib sekarang jam berapa ya? Mau ngapain kan gitu kan? Sekarang udah jelas ada targetnya tuh, maghrib itu buka puasa. Ketika antum buka puasa senang nggak? Karena sabar tuh. Maka kesabaran, ini simulasinya. Antum sabar dari subuh, siang sudah panas, apalagi nggak apa? Malam makannya itu pedas ya. Gak enak. Bangun kesiangan. Ketika bangun sudah Allahu Akbar di masjid. Bagaimana siangnya? Menderita, betul tidak? Ketika buka bagaimana? Alhamdulillah, senang banget, betul enggak? Tuh, sabar tuh kayak begitu. Akan mendapatkan kesenangan yang sangat luar biasa. Taib. Oke, kita lihat pahala sabar. Masih ada, alhamdulillah. Antum nggak bosan kan dengerin? Atau saya bosan lihatnya? Innal ladzina sabaru wa amilus salihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nih kalau antum, aduh berat yang namanya sabar. Ustadz, sabar ada batasnya? Ada. Kapan? Selama hidup, titik. Ya. Antum mau bersabar silahkan, selama antum hidup boleh sabar. Setelah itu nggak usah bersabar, nggak apa-apa. Insyaallah. Baik. Innal ladzina sabaru, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu, wa amilus salihat, kemudian setelah bersabar dia tetap melakukan amal saleh, ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang tadi hanya sekedar ajrun, sekarang tambah maghfirah. Allah akan sediakan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Dalam surat Hud ayat 11. Selanjutnya, pahala sabar. Inni zazaitumul yauma, inni zazaituhumul yauma. Hari ini tuh di akhirat, saatnya aku akan membalas mereka. Bima sobaru, karena kesabaran mereka tuh. Maka Ramadan latihan sabar. Annahum humul faizun, orang-orang yang sabar itu sebenarnya merekalah yang menang. Ya. Jadi pemenang itu yang sabar, betul tidak? Main bola nggak sabaran apa yang terjadi? Futsal lah mungkin ya. Kalau main bola mungkin kegedean. Futsal nggak sabaran, emosian apa yang tadi? Udah. Jadi urusannya, saya pernah ngobrol tuh dengan pelatih. Ketika ngomentarin satu pertandingan, lupa lagi, saya udah lama. Ini kenapa kan secara skill bagus, bintang semua, kok aneh? Ustaz, di sini nggak sabaran orangnya, di sana tuh nggak sabaran orangnya. Skill bagus, mental kena, udah hilang. Maka sabar penting di dalam. Gitu ya, insya Allah. Sabar itu bukan dia, betul nggak? Belum slow motion, bukan tendang, diem, tuk, ding, bukan begitu. Menjemput bola, betul nggak? Atur strategi, tidak gurung gusu. Apa gurung gusu itu, teman-teman?
keburu-buru, kesusu bahasa Jawa nih. Ya. Taib. Ulaika yuzaunal ghurfah, ini luar biasa. Pahala sabar nih yang sempurna. Ulaika yuzaunal ghurfah. Mereka akan mendapatkan satu kamar di akhirat. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wassalama, dan akan diterima oleh para malaikat dengan cara menunduk dan terhormat. Masya Allah. Kalau antum masuk ke apa? Ke hotel bintang yang tinggi, bintang 7 lah, nomor 16 misalkan ya, hotelnya. Apa yang terjadi? Di pintu sudah ada orang yang berdiri, betul nggak? Dibukakan pintunya. Ketika antum masuk, ini tas diambil tuh. Sebelum ke resepsionis, Pak minum dulu, betul nggak? Masya Allah. Disambut demikian. Orang yang bertakwa lebih dahsyat lagi di akhirat nanti. Kalau sudah disediakan kamar, ada bangunannya tidak? Kan nggak mungkin antum masuk ke hotel, Bapak kamarnya mana? Di seberang, Pak. Nggak akan mungkin ya. Nggak akan mungkin hotelnya di bertingkat-tingkat, kamarnya di mana dikatakan di seberang, nggak mungkin. Jadi orang yang akan mendapatkan kamar itu lengkap dengan luasnya rumah itu, dan itu disediakan bagi orang yang bersabar. Ulaika yuzaunal ghurfah, mereka akan mendapatkan ghurfah terhadap kesabaran mereka, dan mereka akan diterima oleh Allah ya dengan oleh malaikat-malaikatnya dengan cara yang sangat terhormat sekali. Banyak ikhwan ya, pala sabar, wa jazaa'um bima sabaru jannata wa harira, dan mereka pun akan diberikan jannah, surga karena sabar mereka itu. Insyaallah. Taib. Ini ya. Ya, baik. Yang ketiga apa? Man sarra ala darbi wasala. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, maka akan sampailah ia. Allahu Akbar. Siapa mereka? Teman-teman sekalian? Taib. Maka untuk supaya kita dapat menjadi pribadi yang takwa, dan yang kedua terhindar dari kualitas saum yang sia-sia, maka ini kuncinya, tidak boleh melakukan tanpa ilmu. Barang siapa yang berjalan pada jalannya, barang siapa yang tahu ilmunya, barang siapa yang benar amalannya, barang siapa yang ikhlas menjalankannya, maka dia akan sampai kepada derajat takwa. Maka taqaddamal ilmu qabla kulli syai', kedepankanlah ilmu sebelum apapun juga. Ini menjadi wajib, karena bagaimana seorang Imam Abu Bakar mengatakan, apa yang terjadi at-tahawun bil amri idza hadara waktuhu, maka kewajiban telah datang tetapi belum siap menjalankannya. Kira-kira gimana tuh? Antum sekarang ini ujian, betul tidak? Ujian semester akhir, ini menentukan banget, tapi belum belajar. Kira-kira bagaimana? Akibatnya seperti apa tuh? Ngitung kancing, betul nggak? Kalau nggak mengharap kepada Allah, ya Allah karuniakanlah hamba bisa menjawab, kata Allah, mikir atuh ya, belum belajar kok mau. Akibatnya fatal teman-teman, yaitu lemah dalam menjalankan kewajiban. Nih lihat, betul tidak? Capek asal menjalankan saja, terhalang dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka untuk itu, supaya benar jalan kita itu adalah dalam mencapai ketakwaan, siapkan ilmu, cari pengetahuannya, olahraga yang baik, seimbangkan, makan tidak harus banyak, betul tidak? Saya pernah ngobrol dengan teman-teman yang ahli gizi, katakan, Ustadz kalau antum sama kayaknya kasih masukan kepada saya. Jadi sebetulnya itu yang namanya sahur itu cukup Ustadz gitu, dengan yang namanya pepaya ya beberapa potong, kemudian kurma ya disatuin, kemudian apalagi ya susu, kata beliau kalau ada susu, tapi kalau nggak ada susu lebih bagus katanya madu ya, itu aja udah cukup kok. Kemudian pisang satu untuk penahan laparnya. Masya Allah, saya pernah mencoba 2 hari yang lalu, betul tuh, alhamdulillah. Tadi malam enggak, karena ada nasi yang kurang dihabiskan maksudnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi saya pikir ini teman-teman mudah-mudahan tergambar ya bagaimana saat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukum berjualan makanan di siang hari pada bulan Ramadan? Gini.
Ini beberapa kali yang tanya saya. Antum maksud jualannya untuk apa? Kalau maksud jualannya itu untuk orang-orang yang memang tidak berpuasa, di tempat yang tidak ada orang yang berpuasa, mungkin masih dipersilahkan. Tapi ketika berjualan di tempat orang-orang yang berpuasa, ini masalah. Saya tegas sekali lagi ini semua. Karena demikian teman-teman, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu ajru mislu amsalihha, betul? Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang melakukan kebaikan itu, betul tidak? Barang siapa yang memfasilitasi keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan yang sama persis seperti yang dilakukan oleh orang yang buruk itu. Maaf ya, tempat perempuan nakal itu di mana? Tuh, ini akan mengakibatkan dia melakukan zina. Akibat zina, maaf maksudnya itu dosa zina, dia melakukan, kita mendapatkan, hati-hati. Apalagi yang hanya segini. Jualan untuk apa maksudnya? Tapi kan rezeki gak yakin dengan takwa akan dijamin rezekinya, gak yakin tadi. Masya Allah, kalau mau diatur oleh Islam seperti ini teman-teman sekalian. Wallahu a'lam. Sholat tahajud di bulan Ramadan tetap ada ataukah tarawih? Adakah sholat tahajud indikator keberhasilan bulan puasa? Tadi udah, alhamdulillah. Sholat Ramadan, di Ramadan itu ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam. Ginilah istilah sholat siang itu sholat genap, malam itu sholatnya sholat ganjil. Maka witir bisa jadi 3 kali langsung atau 2-1, itu diperbolehkan ya, untuk mengganjilkan. Baik ya. Apakah setelah sholat tarawih ada juga sholat malam? Boleh, karena bulan Ramadan bulan sholat juga, tidak masalah. Rasul melakukan kok, yang sering 11, tapi Rasul pernah sampai 32 rakaat, 33 rakaat, Masya Allah. Baik. Jadi sholat malam adalah sholat witir, sholat ganjil. Nah, andai kata kita sudah sholat witir tarawih, tapi malamnya ingin lagi sholat, silahkan, diperbolehkan, mumpung Ramadan. Dan di dalam sholat ada namanya sholat mutlak, betul tidak? Orang Indonesia dibuat istilah tuh, ketika ada sesuatu yang diinginkan, maka jadilah sholat hajat, betul tidak? Ketika kita banyak dosa, jadilah sholat tobat, betul tidak? Ketika kita habis wudhu, jadilah syukur wudhu, betul tidak? Padahal semuanya sholat mutlak. Wasta'inu bisabri wassalah. Berminta tolonglah kepada Allah dengan menyempurnakan kesabaran dan menegakkan sholat. Sholat di mana? Ya sholat mutlak itu, silahkan. Atau sholat wajib. Nah, jadi sholat sunnah yang malam ini boleh, asal tetap ganjil. Maka ketika kita tidak ada waktu, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, saya mengambil yang ganjilnya, karena mengembalikan yang namanya karakter malam, sholatnya sholat ganjil gitu. 1 atau 3, kalau 1 tentengan namanya, 3 lah ya, insya Allah. Nah, ketika kita tidak bisa sholat malam dengan alasan karena mungkin sakit, tertidur dan lain-lain, akhirnya saya ingin membalasnya di sholat siang, boleh. Maka sholat siang disebut sholat genap, maka sholat siang itu sholat duha maksudnya. Maka boleh sholat duha sampai 12 rakaat. Untuk ini semua, insya Allah sahih ininya. Taib. Indikator keberhasilan Ramadan bagaimana? Tadi, ya, lebih taat, lebih hati-hati, lebih dekat dengan Allah, lebih taat kepada Allah, lebih semangat menjalankan perintah Allah, dan lebih manfaat apapun yang kita miliki untuk berada di jalan Allah. Itu indikatornya. Kemudian, Ustadz, apakah Allah mengampuni orang yang mengulangi dosa yang sebelumnya pernah memohon untuk bertobat? Apa yang harus dikerjakan agar Allah mengampuni kita? Di dalam surah terakhir, surat Al-Baqarah, itu jelas ya. Bunyinya gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Allah, la tu'akhidna, jangan jadikan kami itu terus kan dalam berbuat salah. Antum tahu doanya tahajud bagaimana? Apa doa tahajud? Allahumma barik lana fima razaqtana. Aduh, jam segini ini luar biasa memang ya, Insya Allah. Wahai Allah,
ampuni kami dosa-dosa yang nampak, yang tidak nampak, yang terasa, yang tidak terasa. Kalau diulang-ulang terasa tidak? Terasa, betul nggak? Terasa kan sebetulnya? Ini tuh saya udah lakukan, ya Allah, udah pernah tobat. Khalaqtu ibadi hunafa fadsalathum syayatin. Dalam hadis qudsi disebutkan, aku diciptakan, manusia diciptakan oleh Allah lurus semua, tapi didomplengi oleh setan-setan yang akhirnya mencong-mencong. Pastikan kita sadar dulu. Jadi ketika kita tobat pasti sangat susah. Nih teman-teman sekalian, ini magnet. Ada medan magnetnya tidak? Ada. Afan ya. Ini medan magnet. Ketika antum mau keluar dari medan magnet ini, nih, kira-kira susah tidak? Ada tarikan nggak? Maka terus bersabar, minta terus, ya Allah, setan lagi ngasih tahu tuh. Udahlah, gagal kalau terus-terusan lakukan itu mah, nggak usah pakai tobat-tobat, udah aja sekalian aja lakukan, betul kan? Terus semaksimal mungkin, yang penting kita tidak pernah ada yang namanya niat. Terus kuatkan. Saya berkesimpulan seperti itu. Nanti suatu saat insya Allah pada satu titik medan magnet ini akan terlewati dan akhirnya mudah, betul tidak? Maka selama di medan magnet itu terus berat, maka keluar dari medan magnet dan kembali kepada medan, dan pindah kepada medan magnet berikutnya, dari maksiat ke tobat. Hijrah kan begitu, tarik dulu. Komentarnya dahsyat tuh. Apalagi berdekatan banget dengan medan magnet, betul nggak? Apalagi baru sadar, waduh, jangan baru sadar pengen jadi kiai kan repot. Antum datang ke sini ceramah, dapat ceramah, besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalladzina amanu. Orang kan berpikir, ini bertahan berapa lama nih, betul nggak? Itu insyaallah. Allahu akbar. Taib. Insyaallah Allah mengampuni. Khalaqtu kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh ibnu Adam itulah pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat. Maghrib, asar, oke, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau tanya, perintah sholat dan puasa telah ada dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, dari sebelum Isra Mi'raj. Apakah sama tata cara sholat dan puasa pada zaman itu dengan tata cara sholat dan puasa dengan saat ini? Taib. Al-aslu fis sholah rok'atain. Asal muasal sholat itu adalah 2 rakaat, ya. Itu asal muasal, berarti ketika Rasul mengatakan ini berarti sholatnya adalah 2 rakaat. Secara detail wallahu alam, saya tidak tahu, saya nggak tahu ilmunya tentang itu. Kemudian apakah yang namanya puasanya itu sama dengan puasa Nabi Muhammad? Wallahu alam. Karena di Nabi Muhammad sudah jelas. Dalam hadis sahih dikatakan, ketika yang namanya Bilal adzan maka makanlah, berhentilah saat Umi Maktum adzan. Jadi ternyata kalau zaman dahulu ada yang namanya adzan pertama dan kedua. Bilal adzan mengisyaratkan bahwasanya dimulainya sahur. Kemudian Umi Maktum adzan mengisyaratkan waktu sahur sudah habis. Jadi bukan serine, ya. Bukan bukan. Karena Islam pasti memanggil adzan itu, memanggil sholat dengan adanya adzan itu, ya, masya Allah. Jadi 2 hal ini. Nah, zaman dahulu apakah ada adzan seperti itu? Nampaknya tidak ada, betul tidak? Hanya zaman Rasul yang mulia. Berarti waktunya pun disesuaikan dengan keadaan zaman dulu. Cuman saya ingin hanya menginformasikan kepada antum, sudah sekarang fokus saja terhadap amalan-amalan Nabi Muhammad. Karena ketika kita meneliti amalan yang sebelumnya pun, pertama, kalau ada manfaatnya boleh. Tapi kalau hanya sekedar membanding-bandingkan dan akan menjadi syubhat untuk kita semua, tidak ada manfaatnya. Lebih baik fokus yang dikatakan oleh Nabi apa saat ini, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan dari Rasul ambil, apa yang dilarang jangan lakukan. Taib, itu saja mungkin, ya. Taib. Demikian. Sudah? Taib. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Rizal Zulkarnain. Insyaallah bagi para jamaah nanti malam penceramah tarawih di Masjid Istiqomah itu